ketika kita di setting manapun sebenarnya terutama di pendidikan dan PIO itu, seandainya memang anggaran kita besar sekali, kita bisa menggunakan, teknik-teknik yang, sophisticated begitu ya, canggih untuk kita mendapatkan, SDM-SDM atau kalau dalam hal pendidikan berarti murid yang sudah pasti teruji dan baik begitu. Nah, tapi persoalannya ketika anggaran kita, terbatas sehingga proses seleksi kita menjadi tidak maksimal gitu. Kita kadang-kadang juga masuk di sebuah industri, di sebuah sekolah yang di mana, siswa ataupun karyawan yang masuk itu udah masuk lebih dulu dan mereka tidak tersaring melalui metode seleksi, rekrutmen dan seleksi yang sophisticated, yang canggih gitu, sehingga akhirnya kita tidak bisa memastikan kualitas mereka. Nah, kalau kita bisa punya anggaran yang besar sekali, kita bisa nyaring ya, orang-orangnya yang memang kita inginkan, baik dari intelijensinya, perilakunya, keahliannya, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya kita masuk di tengah-tengah atau memang budget anggaran rekrutmen seleksi terbatas itu, akhirnya kita juga tidak bisa banyak, eee, pilihan gitu ya. Nah, ketika kita akhirnya terpaksa merekrutlah, orang-orang tertentu yang sebenarnya kalau kita gunakan di metode pemeriksaan itu kan ada yang, eee, memadai, cukup memadai, atau bahkan tidak memadai. Memadai, cukup memadai, kurang memadai, atau tidak memadai sama sekali. Jadi direkomendasi atau cukup direkomendasi, kurang direkomendasi, sampai tidak bisa direkomendasi sama sekali gitu ya. Kita menyarankan agar sebaiknya tidak diterima misalnya. Nah, dengan adanya perbedaan itu dan karakter itu, belum lagi, namanya juga individu, mereka seringkali punya karakter-karakter tertentu, lalu kemudian dengan segala tekanan kehidupan mungkin mereka merubah perilaku, di mana di dalam perjalanan karir mereka mungkin mereka mengalami situasi-situasi baik personal maupun, dalam career wise juga mungkin ada tekanan-tekanan, politik kantor dan lain sebagainya yang mempengaruhi kinerja mereka. Nah, ada orang-orang tertentu yang mungkin akhirnya mau tapi nggak bisa, atau bisa tapi nggak mau gitu ya. Ini kalau kita pakai, eee, teorinya leadership L1, L2, L3, L4 atau G1, G2, G3, G4 itu kan ada akhirnya model-model individu yang seperti itu. Nah, persoalannya adalah bagaimana kemudian siapapun yang bertanggung jawab di, urusan SDM ini memastikan bahwa setiap individu yang ada di dalam perusahaan itu bisa menampilkan, bisa menghasilkan performance yang prima gitu, dan kita lihat sendiri dari performance appraisal-nya masing-masing yang ada penilaian-penilaian ini gitu, di mana mereka mungkin saja ketika rekrut belum cukup atau belum sesuai dengan harapan. Nah, kita pengennya yang 110 ya atau 150 sekalipun gitu. 150% dari standar yang diinginkan. Tapi ternyata kita akhirnya terpaksa merekrut yang mungkin 70, 80, 90 dan kita berharap dalam perjalanan waktu ada pelatihan, peningkatan kompetensi dan lain sebagainya. Nah, persoalannya ketika ketemu dengan sosok-sosok individu, baik siswa maupun karyawan yang kemudian tidak cukup atau tidak ingin menampilkan perbuatan atau perilaku lah yang diharapkan, atau mungkin ternyata ada perilaku yang ingin dihilangkan gitu. Jadi memang topik ini menjadi sangat penting dan menarik apabila kita ingin belajarnya tentang si modifikasi perilaku ini gitu. Yang kalau teman-teman pasti mungkin yang eh, punya latar belakang psikologi, yang paling kita ketahui kalau kita belajar modifikasi perilaku itu sebenarnya di semester 1 gitu ya, semester 1 semester 2 tuh ketemunya sama buku psikologi umumnya Morgan yang tebel banget, warnanya hitam gitu ya. Saya yakin semua, psikolog atau yang belajar psikologi pasti, buku panduannya itu gitu. Nah, tapi kembali lagi bagaimana dengan, pelaksanaannya. Sekarang mungkin nanti ini yang menjadi sangat penting, bagaimana kita bisa melakukan modifikasi perilaku, baik di sekolah maupun di kantor, terutama untuk kita, satu, membuat perilaku tertentu itu dilakukan, jadi the do's, atau membuat perilaku-perilaku tertentu untuk tidak dilakukan atau the don'ts, gitu. Nah, jadi kira-kira sih seperti